Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa berjumpa dalam rangka ta'lim atau menyimak kajian kitab Lubabul Hadis atau kitab Tanqihul Qaul yang insyaallah sekarang memasuki bab yang ke-30 di dalam keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Langsung saja Al-Fakir bacakan beberapa hadis saja dan insya Allah dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah yang menyimak video ini. Dan mohon maaf apabila memang ada kekurangannya dari segi baca kitabnya ataupun logatnya ataupun penjelasannya. Yang salah dari Al-Fakir pribadi, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salasuna fi fadilati birril walidaini. Utawi bab kang kaping 30 ikut tetep ing dalem martelakeun keutamaan gawe bejig ning wong tua loro. Jadi sekali lagi bab ini membahas tentang keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngandika sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridhor rabbi fi ridhol walidi, utawi ridhoni pangeran ikut tetep ing dalem ridhone wong tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walid, lan utawi bendune Allah ikut tetep ing dalam bendune wong tua. Maksud hadis ini adalah ridho Allah berada di ridho kedua orang tua dan murka Allah berada di murka kedua orang tua. Oleh karenanya jangan kita sekali-kali menyakitin orang tua, karena walaupun kita kemanapun kita melangkah, kalau tidak ada ridho dari kedua orang tua kita, niscaya langkah kita akan sia-sia, karena Allah pun gak ridho. Mau usahakah, mau nyari kerjakah, mau dagang, apapun aktivitas kita, kalau tidak ada ridho dari kedua orang tua, maka Allah nggak ridho, timbulnya nggak berkah, sulit, susah di dalam mengarungi kehidupan ini. Akan tetapi kalau Allah ridho, orang tua pun ridho, orang tua ridho, Allah pun ridho. Setiap langkah kita, walaupun kita nyari kerja, lulusan nggak tinggi-tinggi amat lah, akan tetapi kalau orang tua ridho, Allah pun ridho, hidup kita akan berkah. Gampang cari kerja, ketika dapat kerja yang penuh dengan keberkahan di dalamnya rezekinya. Karena apa? Ada ridho dari kedua orang tua. Makanya mudah-mudahan ya, kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung orang tua masih hidup, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan sakitin mereka. Kalau yang sudah meninggal, zarahi makamnya, doakan kedua orang tua kita biar dilapangkan dalam kuburnya, ya, dan jaminannya kelak surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wis ngandika ieu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biru gawe bejiglah sira kabeh aba akum ing piro-piro bapa sira kabeh, tabirukum abna akum, mangka ya, gawe bejig sira kabeh sopo ing ya, anak lanang sira kabeh, waifu lan raksalah sira kabeh, taifa nisa hukum, mangka ngaraksa ya, ing anak wadon sira kabeh.
Maksud hadis ini adalah berbuat baiklah kepada bapak kita, maka anak laki-laki kita akan berbuat baik kepada kita. Ini sudah sunatullah. Dan berbuat baiklah kepada istri kita, kepada ibu kita perempuan. Ya, maka kalau kita berbuat baik kepada ibu kita, kepada istri kita, maka anak perempuan kita pun akan berbuat baik kepada kita. Intinya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Niscaya anak laki-laki kita, anak perempuan kita pun akan berbuat baik kepada kita. Ini sudah sunatullah. Artinya kita anak dari kedua orang tua kita, dan kita pun sekaligus orang tua dari anak-anak kita. Fotokopian, hati-hati. Ya. Dulu kita ngelawan orang tua, gak jauh anak kita pun akan ngelawan kepada kita. Naudzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam misngadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha sing sapa di waktu subuh isi wong walahu hale iku tetep abwani utawi bapa loro radhiyani anhu kang ridho karena saking si wong ahaduha atawa salah sijine al abwani putihat maka den buka lahu kedua wong abwabul jannah piro-piro lawang surga. Waman amsa lan sing sopo waktu sore iya si wong walahu hale iku tetep kedua si wong abwani utawi bapa loro sakhatoni alaihi kang bendu korone ingatase si wong au ahaduhuma atawa salsaijine karena abwani putihat lahu mangka den buka kedua si wong abwabu jahannam piro-piro lawang jahannam. Maksud hadis ini adalah siapa orang yang subuhnya waktu pagi hari orang tua tidak ridho kepadanya. Siapa orang yang pada waktu pagi hari orang tua ridho kepadanya, maka Allah bukakan pintu surga. Akan tetapi kalau sore harinya orang tua tidak ridho, murka kepadanya, kepada anaknya, maka Allah bukakan pintu jahannam. Na'udzubillah. Makanya ya Allah ya Rabbana, jangan sekali-kali kita nyakitin orang tua, membuat orang tua murka, marah kepada kita. Ingat, orang tua khususnya ibu meneteskan air matanya karena sakit dengan ucapan kita, sakit dengan tingkah kita, maka kemanapun kita pergi tidak akan berkah hidup kita. Boro-boro ngebahagiain harta, boro-boro ngasih duit sama orang tua kita, minimal ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, wis ngadika ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kunta tatkalane anasira fi sholati ing dalam sholat fada'aka mangka nyeluk ing sira abuka sopo bapa nira pajibu mangka jawab ing bapa wa in da'atska lan lamun tah nyeluk sira umuka sopo ibu nira pajibha mangka jawab ing ibu. Jadi apabila orang tua kita manggil, kita lagi sholat, maka jawablah, batalkan sholatnya. Akan tetapi sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak usah dibatalin, walaupun orang tua manggil, cukup kencangkan bacaannya biar orang tua kita tahu bahwa kita lagi sholat, begitu ya. Kalau kita lagi sholat wajib, kalau sholat sunnah batalkan, ya maka jawablah panggilan kedua orang tua kita. Makanya mudah-mudahan ya di dalam hadis fadilah keutamaan beberapa hadis saja tentang kedua orang tua ini jadi pelajaran buat kita. Yang masih hidup, bahagiain orang tua, hormatin orang tua, muliakan orang tua. Yang sudah meninggal, zarahi makamnya, doakan mereka biar dilapangkan dalam kuburnya. Jangan sampai kita seperti kisah Alqamah, walaupun ahli ibadah,
akan tetapi durhaka terhadap ibunya, maka lidahnya akan sulit melafalkan kalimat thayyibah, melafalkan kalimat Allah tatkala di dalam sakaratul maut. Naudzubillahi min dzalik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.